kelepasan ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Saya juga menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan yang masih beribadah di rumah masing-masing. Kiranya pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan menyertai kita sekalian. Puji Tuhan, saudara, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di kitab Injil Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 30. Markus pasal 5 ayat 24 sampai 29. Ada satu kisah di ayat-ayat ini yang kita akan renungkan bersama-sama. Kita akan baca bersama ayat 24 sampai ayat 29 Markus pasal yang kelima. 2, 3. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang kasih, peristiwa ini berbarengan dengan Yairus yang anaknya sakit, dan waktu Tuhan Yesus dalam perjalanan berita tentang anak Yairus ini memberitahukan bahwa anaknya sudah mati. Dan kita tahu Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari Yairus ini. Dalam perjalanan menuju rumah Yairus, seorang kepala rumah ibadah, dalam perjalanan inilah peristiwa yang sudah kita baca tadi. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dan sebelum kita akan merenungkan apa korelasinya, hubungannya dengan kita gereja, kita akan melihat keberadaan daripada perempuan yang sakit pendarahan ini. Karena di dalam Alkitab, arti rohani daripada perempuan ini menunjuk kepada gereja. Gereja adalah mempelai perempuan yang akan dipersatukan dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Secara rohani pemahamannya seperti itu. Dan adapun yang kita percaya bahwa di dalam kitab Kejadian, khususnya pasal yang kedua, diberitahukan bahwa laki-laki dan perempuan dipersatukan menjadi satu daging. Ini adalah satu pengalaman profetik yang menggambarkan tentang Yesus Kristus, sang mempelai laki-laki, dipersatukan dengan gereja Tuhan.
orang-orang percaya yang adalah mempelai wanitanya. Ini tercatat di dalam Wahyu pasal 19 ya, dan juga Wahyu pasal 21. Jadi dari awal sampai akhir ada satu rencana besar daripada Tuhan, di mana Tuhan mempersiapkan umatnya bersama-sama dengan Dia, dipersatukan dengan Dia. Tentu ini satu pengalaman yang harusnya kita renungkan. Ujung atau akhir daripada peristiwa ini satu hal yang indah, tetapi untuk mencapai ke sana, di mana gereja dipersatukan dengan Tuhan Yesus Sang Mempelai Pria, kita mendapatkan gambaran ini memerlukan perjuangan. Harus melewati, menaklukkan setiap tantangan, halangan. Karena kita percaya Yesus Kristus adalah mempelai pria yang sempurna, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak berdosa. Ya. Sedangkan kita gereja Tuhan, umat Tuhan, kita tahu pengalaman sepanjang sejarah gereja. Orang-orang percaya gereja mengalami pengalaman jatuh bangun, mengikut Tuhan jatuh bangun, mengikut Tuhan jatuh bangun. Dan ini pengalaman yang sulit, pengalaman yang penuh perjuangan. Tetapi Tuhan Yesus tetap memandang tujuan akhir daripada gereja yang sudah Dia dirikan adalah Dia akan menemukan seperti harapan daripada Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 4, di mana kita dipertunangkan dengan seorang laki-laki. Orang Kristen harus menjadi seperti perempuan yang tidak bercacat, perempuan yang dipersiapkan untuk satu orang laki-laki, yaitu Yesus Kristus, yang tidak bernoda, yang digambarkan Paulus dalam Efesus pasal yang kelima ayat 25-26, seorang perempuan yang cemerlang, tidak ada kerut dan noda. Dan itulah harapan daripada kita umat Tuhan di muka bumi ini sebelum datangnya hari itu, hari yang bahagia, di mana akan ada pesta perjamuan kawin anak domba, di mana hari kita dipersatukan dengan Kristus Sang Mempelai laki-laki, Kristus yang adalah kepala gereja, kita yang adalah tubuh Kristus. Kita dipersatukan dan tidak akan dipisahkan selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa saya katakan ini penuh perjuangan? Ini perlu pergumulan, melewati tantangan, halangan. Saya gambarkan sama seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Mari kita lihat dulu secara fisik, ya, keadaan perempuan yang sakit pendarahan ini. Yang pertama, tentu perempuan ini kita tahu karena dia sakit pendarahan, dia itu dalam kondisi yang sekarat, ya, dalam kondisi sekarat karena dia setiap hari dia mengeluarkan darah, mengalami pendarahan. Bertahun-tahun dia kehilangan banyak darah. Yang kita tahu darah itu berfungsi untuk mengangkut bahan atau zat makanan, termasuk mengalirkan oksigen ke dalam seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh. Dan hari demi hari, ya, dia mengalami kelemahan karena kekurangan banyak darah. Ini menggambarkan situasi gereja Sang Mempelai Perempuan Kristus, di mana mempelai perempuan Kristus khususnya pada zaman kita sekarang mengalami yang namanya
mengalami kelemahan, di mana kehidupan orang-orang Kristen betul-betul jatuh bangun dikuasai, diganggu, di bawah kuasa dunia ini. Yang ini tentu sangat melemahkan kita secara jumlah, secara fisik. Barangkali kita boleh bangga karena gereja ada di mana-mana, apalagi kita berada di kota yang mayoritas orang Kristen. Kita boleh bangga melihat di mana-mana gereja berdiri, bebas beribadah. Kita bisa melihat hubungan gereja yang ada salibnya, di mana-mana kita bisa melihat dan menemukannya. Tetapi saudara-saudara, yang harus kita perhatikan bukan secara fisiknya, bukan secara jumlahnya, tetapi kita memperhatikan orang-orang Kristen yang ada di dalamnya. Kondisinya seperti apa? Ini yang harus kita teliti, khususnya keberadaan gereja kita di tempat ini. Kalau berbicara gereja dalam Perjanjian Baru, kita percaya ini gereja secara universal, orang-orang percaya. Gereja secara individu, yaitu kita. Tetapi kalau dalam Perjanjian Baru, gereja itu menunjuk kepada satu komunitas, gereja lokal. Ada gereja Efesus, ada Filipi, ada Tesalonika, ada gereja-gereja Galatia, ada juga gereja-gereja yang ada di kitab Wahyu yang ditulis surat peringatan kepada 7 jemaat. Ini berbicara tentang gereja lokal, termasuk gereja yang ada di tempat ini. Kita bisa bangga dengan keberadaan gereja-gereja, apalagi gereja besar, apalagi gereja yang banyak umatnya. Tetapi kalau kita selidiki keberadaan gereja, orang-orang yang ada di dalamnya secara individu, tentu kita bisa menjadi prihatin. Kenapa saya katakan begitu? Karena tidak sedikit orang-orang percaya yang dalam kondisi sama seperti perempuan yang sakit pendarahan ini, lemah karena kekurangan banyak darah, lemah secara rohani. Karena kalau kita bandingkan gereja-gereja yang ada sekarang, orang-orang percaya yang ada sekarang dibandingkan dengan gereja zaman dulu, contohnya gereja pada zaman aliran pembaharuan, khususnya yang ada di Indonesia seperti gereja kita mulai pada tahun 1921 sampai 1950, gereja Bethel lahir tahun 1972 sampai pada tahun-tahun sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, secara teliti kita memperhatikan jatuh bangunnya orang Kristen berhadapan dengan tantangan-tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dan ini tentu melemahkan kita tanpa kita sadari. Sehingga karena kita terlalu konsentrasi dengan yang kelihatan ini, menguras fisik rohani kita. Sehingga apa yang pernah digambarkan gereja di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 dan sepanjang kitab Kisah Para Rasul itu dengan gereja kita sekarang sangat jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Gereja barangkali sekarang sudah punya banyak emas, perak dan permata. Tidak seperti yang dikatakan oleh Petrus, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi gereja sudah kehilangan apa yang dimiliki oleh Petrus. Apa itu? Kuat kuasa Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang sakit, yang membuat orang lumpuh berjalan, termasuk yang membuat perempuan yang sakit pendarahan ini bisa sembuh dengan ajaib. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau ini sangat kurang dari gereja, tidak kelihatan dari gereja, di dalam gereja, contohnya di dalam gereja seperti kita dalam kondisi sekarang sama seperti perempuan yang sakit pendarahan. Mana kuasanya yang dulu pernah ada pada gereja mula-mula?
yang dulu ada pada gereja aliran Pentakosta awal-awal dirintis. Setiap hari, setiap waktu mujizat ada di depan mata. Tapi sekarang menjadi pertanyaannya, adakah itu sekarang? Kalau itu jarang-jarang ada atau tidak ada sama sekali, kita hampir sama dengan perempuan yang sakit pendarahan ini. Sekarang kehilangan banyak darah. Padahal saudara, zaman dulu dibandingkan dengan zaman sekarang, yang orang-orang yang ada di gereja, para pemimpin-pemimpin gereja, mereka adalah orang-orang sederhana. Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain, pengikut-pengikut Tuhan waktu dia ada di muka bumi ini, dikenal dengan orang-orang dari Galilea. Secara penampilan mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka bukan lulusan sekolah seminari. Ya, pengetahuan teologi mereka itu sangat terbatas, tapi kuat kuasa Allah melimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Saya tidak dalam posisi merendahkan orang-orang yang sekolah tinggi, ya, khususnya sekolah tinggi teologi. Tapi maksudnya bukan itu yang menopang gereja. Tuhan mau menemukan gereja sehat. Tuhan mau menemukan perempuan yang dia idam-idamkan, sehat secara jasmani, sehat secara rohani, berproduksi, ya, sehingga melahirkan begitu banyak jiwa-jiwa. Melalui pelayanan kita ada orang yang bisa bertobat menerima Yesus, dan itu menjadi harapan kita semua yang ada di tempat ini. Itu yang pertama. Kondisi sekarang, kita berkaca dengan gambaran ini, saudaraku, dan kita mulai menemukan apa yang Tuhan mau supaya kita perbaiki, ya, sehingga gereja kita khususnya secara lokal bukan hanya dilihat orang tinggi besar, bangunannya bisa membanggakan kita kalau kita ada acara-acara khusus mengundang orang, tapi bukan itu yang paling penting yang harus kita perhatikan secara mendalam. Yang kedua, melihat apa yang ditampilkan oleh perempuan yang sakit pendarahan ini. Perempuan ini dipandang rendah. Perempuan ini dipandang rendah. Kalau orang Israel, dia perempuan yang memiliki siklus haid yang normal, ya, pada waktu dia datang bulan terjadi pendarahan, maka sesuai hukum Taurat, perempuan yang dalam kondisi haid dia tidak boleh disentuh oleh siapapun. Yang menyentuh dia dikatakan najis. Dan 10 dan 7 hari orang yang menyentuh perempuan yang lagi datang bulan, dia itu dikatakan najis selama 7 hari. Sementara perempuan yang sakit pendarahan ini setiap hari, setiap bulan, setiap bertahun-tahun, selama 12 tahun dia mengalami pendarahan. Artinya apa? Bertahun-tahun dia direndahkan. Tidak ada orang yang mengundang dia, tidak ada orang yang mau berdekatan dengan dia, apalagi menyentuhnya, termasuk kalau dia ada suami. Bahkan hukum Taurat memperbolehkan, ya, perempuan yang sakit pendarahan itu ditinggalkan oleh suami. Jadi tentu perempuan ini pasti mengalami hati yang kecut, kecil hati, tidak dikasihi. Secara sosial dia salah satu yang menyendiri, dikucilkan, tidak boleh menyentuh siapapun dan disentuh siapapun. Kalau dibandingkan dengan gereja saat ini sebagai perempuannya Kristus, ya, saat ini kalau kita atau orang menyebut atau mengatakan yang namanya gereja, apa yang diingat orang tentang gereja, khususnya gereja secara lokal? Apakah orang bangga? Atau orang merasa alergi kalau gereja itu ditampilkan?
Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa sering kita mendengar, sering kita melihat, apalagi kita berada di lingkungan gereja sebagai para rohaniawan, para
tentang satu nama, bukan nama tabib yang pernah dia dengar dari orang-orang yang bisa menyembuhkan sakitnya. Dia mendengar ada satu nama yang sudah menyembuhkan banyak orang. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dia bukan hanya puas dengan mendengar tentang nama itu, dia mau ketemu dengan nama itu. Sekalipun tidak bisa menjamah dia secara langsung, dia bilang, jubahnya pun kujamah, asal kujamah, aku bisa sembuh. Dan tentu ini menjadi gambaran kita, sang perempuan Kristus yaitu gereja. Hanya satu-satunya pribadi yang menjadi solusi dalam pergumulan kita di sepanjang sejarah hidup gereja sejak awal sampai akhir. Solusinya cuma satu, Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan buat Dia. Dia kepala gereja kita. Haleluya. Kalau mengenai keputusasaan, gereja sudah hampir-hampir putus asa. Pengalaman gereja, secara gereja membuktikan begitu banyak peristiwa yang terjadi menimpa gereja, umat Tuhan di sepanjang sejarah. Tapi puji Tuhan, seperti yang dibilang Tuhan kita Yesus Kristus, Allah maut tidak akan menguasai. Gereja tidak akan mati, sekalipun banyak orang mau kepingin gereja mati, musnah dari muka bumi. Tapi sampai hari ini gereja tetap ada seperti harapan Tuhan, karena Tuhan punya harapan yang indah gereja ke depan. Satu waktu gereja seperti perempuan cantik yang sudah berdandan, tidak ada cacat, kerut dan noda. Dan itu termasuk kita di dalamnya. Puji Tuhan. Waktu terus waktu terus mengalir, waktu terus bergulir. Gereja pun boleh saya katakan sering kali berada di posisi yang tidak menguntungkan kalau dibandingkan dengan dunia. Gereja dalam posisi lemah, gereja dalam posisi sekala, gereja seperti tempat tidak ada tempat untuk bergantung. Tidak heran bagi orang Kristen yang disebut gereja, mereka berpaling kepada yang kuat, kepada yang menjanjikan kesenangan, kepada yang menjanjikan kenikmatan, kepada kesenangan-kesenangan dunia dan segala yang ditawarkannya. Dan itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan kalau gereja berubah menjadi seperti dunia. Gereja menjadi duniawi. Kita sama seperti orang-orang yang dalam kelompok istilah yang menoleh ke belakang, padahal pun kita sudah diselamatkan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta, apalagi kita tahu melalui media, mereka meninggalkan pelayanan, termasuk mereka meninggalkan Yesus Kristus, cuma karena memenuhi kebutuhan mereka dan keinginan-keinginan daging dan kepuasan duniawi. Banyak istri pendeta sudah tahan dalam pelayanan, karena rupanya pelayanan tidak seperti apa yang digambarkan selama ini. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan tetap punya rencana yang indah buat gereja. Kristus Yesus Tuhan kita melihat dengan penuh pengharapan gereja atau mempelai perempuannya akan tampil cemerlang seperti yang dirindukan Dia sejak awal gereja ini didirikan di muka bumi. Saudara, dalam keterpurukan gereja sama seperti dalam keterpurukan perempuan yang sakit pendarahan ini, daripada dia tenggelam terus dan semakin jauh melihat dirinya yang tidak berdaya, melihat kondisinya yang sama seperti penyakit kronis tak bisa disembuhkan, kita mengingat nama di atas segala nama. Mari kita berjuang mati-matian untuk ketemu Dia. Ya, mari kita berjuang mati-matian untuk ketemu nama itu. Nama itu bukan hanya kita dengar, yang melahirkan gereja sebagai kepala gereja, pemilik gereja kita.
tapi nama itu secara pribadi adalah nama yang merindukan keberadaan kita untuk datang mendekat, seperti perempuan ini. Mati-matian datang. Kenapa saya katakan perjuangan kita mati-matian untuk mendekatkan diri kita kepadanya? Karena begitu banyak godaan, begitu banyak tawaran, begitu banyak iming-iming, sama seperti Hawa diiming-imingi oleh ular sehingga dia berpaling daripada Tuhan. Itulah pengalaman gereja sekarang. Dunia dipoles begitu indah sehingga cemerlang, gemerlap, menawarkan kesenangan, menawarkan kedamaian, menawarkan keindahan lebih indah daripada yang ditawarkan Yesus Kristus. Tapi saya memberitahukan, semakin orang menjauh dari Tuhan, seperti itulah pengalaman perempuan ini. Datang ke tabib, tidak ada penyelesaian, malah hidupnya akan semakin buruk. Saya memberitahukan solusi bagi hidup kita hanya satu: datang kepada Tuhan, mendekat kepada Dia, sekalipun harus mati-matian. Kita boleh berkata, kalau kita waktu datang, kita berkata tidak kepada hal lain selain Dia. Ya. Saya pernah berkata beberapa minggu yang lalu, bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Sang Mempelai Pria, supaya kita tidak berubah setia seperti yang ditakutkan Paulus. Jangan terpedaya. Datang kepada Dia, sediakan waktu sesibuk apapun, sebanyak apapun godaan, sebanyak apapun kesenangan, sebanyak apapun kesibukanmu. Sediakan waktu minimal 30 menit untuk datang berdoa kepadanya secara pribadi. Saya tidak menganjurkan kita harus berdoa berjam-jam seperti ada beberapa orang yang melakukannya, karena kita masih perlu berjuang cari makan. Banyak hal yang kita pikirkan. Tapi minimal 30 menit setiap hari secara pribadi saudara datang, kita datang kepada Sang Pemilik hidup kita. Dia adalah kepala, Sang Mempelai Pria saudara. Ada waktu. Kita harus berjuang untuk menemukan waktu itu. Atur jadwal hidup kita. Karena saudara-saudara, kita sejak dilahirkan menjadi manusia yang memang manusia pekerja. Kalau bilang sibuk, kita super sibuk. Menjadi pertanyaannya, ada nggak waktu kita sama Tuhan? 30 menit. Datang kepada Tuhan, memberitahukan bahwa hidup kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Yohanes pasal 15. Kita mau menjadi mempelai perempuan yang produktif, sembuh dari sakit pendarahan, menjadi mempelai perempuan yang sehat, ya, menjadi kebanggaan sang mempelai laki-laki yang kita sehat produktif. Selalu ada waktu datang ke Tuhan. Di mana? Bukan harus di kamar. Bukan harus di kamar. Di mana saja. Seperti kata Tuhan, bukan harus di Gerizim, bukan harus di Yerusalem. Di mana saja kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang harus di tempat lain selain di kamar, nggak masalah. Yang kedua, ada waktu untuk kita meditasi. Nggak harus setiap hari. Mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Baca Alkitab. Mazmur pasal 1 ayat 2. Senang membaca Alkitab. Sambil membaca sudah menulis. Senang membaca buku-buku. Ini perlu investasi waktu. Bukan 30 menit, bisa berjam-jam. Makanya harus sediakan waktu, sediakan hari cukup, hari khusus untuk itu. Meditasi artinya sama seperti lembu memakan rumput, ya. Binatang memamah dia. Mengunyah, membaca, merenungkan firman, menulis dan menemukan apa maksud Tuhan di dalam teks yang kita baca. Dan itu bisa membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan berjam-jam. Makanya kita perlu hari untuk meditasi.
Meditasi bukan seperti orang yang dipahami orang timur yang agama lain, mengosongkan pikiran. Tidak. Meditasi mengisi pikiran, supaya dengan banyaknya hal yang masuk ke kita, tidak banyak hal lain yang masuk ke kita. Itu namanya meditasi. Saya menemukan setiap kali saya bermeditasi, ya, yang mengeluarkan banyak uang untuk membeli banyak buku. Bukan saya pamer-pamer bukunya itu, bukan. Saya kalau mempersiapkan diri untuk pelayanan, saya bongkar buku saya, masukkan ke dalam kamar untuk mulai membaca dan mulai menulis. Dan ada banyak hal yang saya temukan dari tuntunan Roh Kudus, hal-hal yang indah dan hal yang mendalam yang saya temukan dari apa yang saya baca. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus perlu mencari Dia. Bukan hanya cukup mendengarkan tentang Dia. Cukuplah kita membanggakan sejarah, masa lalu indah, masa lalu hebat, masa lalu luar biasa. Tapi sekarang yang perlu kita jawab, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Asalkan kita selalu datang mencari Dia sungguh-sungguh. Apalagi masa-masa sekarang, belum tentu saudara banyak waktu untuk merenungkan firman. Belum tentu saudara punya waktu untuk berdoa, biarpun saudara banyak di rumah. Karena begitu banyak godaan yang datang, tawaran kesenangan yang diperhadapkan, dan kita mudah berpaling sama seperti Hawa, dipedaya oleh ular dengan tawaran-tawaran banyak hal yang ditawarkan ke kita. Kita harus konsisten. Hari ini saya mau beritahukan satu disiplin penting untuk kita terapkan di rumah kita masing-masing, dimanapun kita berada. Apa itu disiplin? Kita sungguh-sungguh mencari Dia. Percayalah, orang yang menemukan Dia tidak akan pulang dengan tangan kosong. Orang yang menjamah Dia pasti akan ada perubahan. Dan itu yang dialami oleh perempuan ini, ya. Itu yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan. Waktu dia menjamah jubah Israel yang dipakai Tuhan Yesus, dia mengalami kesembuhan. Dan setiap orang yang bertemu Dia dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah biarkan dia pulang dengan hampa. Saya percaya kalau kita mau mengalami hal-hal yang indah, lebih indah dan lebih manis dari yang ditawarkan dunia, sungguh-sungguhlah kita mencari Tuhan. Ya, mulailah membaca, menulis, merenungkan, dan tentu kita menginvestasikan banyak waktu untuk itu. Jadwalkan diri tiap hari, atur jadwalnya. Ya, memang tentu ada waktu untuk bekerja, mencari nafkah, mencari makan, tapi ada waktu untuk kita bermeditasi. Ya, ada waktu untuk kita berdoa, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya dunia ini akan kelihatan mudah untuk kita jalan. Tuhan kita memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat kami kepada Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai bias sorga yang sampai hari ini terus menopang dan memelihara kami. Terima kasih untuk suara kebenaran yang disampaikan pada kami pada hari ini. Tanamkan itu menjadi renungan kami, menjadi remah dalam hidup kami, dan berakar kuat di dalam hidup kami, yang bisa bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah rohani dalam hidup kami, baik 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tuhan memberkati kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan